Halo anak-anak kelas 4B yang ada di rumah semua. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya? Iya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, anak-anak, ada yang tahu berapa jenis pecahan itu? Atau berapa bentuk pecahan itu? Ada yang tahu? Pecahan itu ada empat jenis. Nah, sekarang Bapak ingin menunjukkan apa saja itu. Mari kita lihat di papan tulis. Ya, yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan keempat, persen. Nah, anak-anak, ada berapa? Ada 4. Kita harus ingat ya. Oke. Nah, sekarang apakah kita harus belajar semua hari ini? Bisa kita belajar semua? Tidak, nanti tidak paham ya. Jadi kita belajar dikit-dikit saja agar kalian semua paham. Nah, kita akan belajar yang dua ini saja, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke? Are you ready? Iya, ready ya? Nah, anak-anak, kalau pecahan biasa, ini adalah yang paling sering kita jumpai. Sehari-hari kita sering menjumpai, terutama kalau kita belajar matematika. Tapi mungkin kita tidak pernah tahu apa namanya itu. Nah, penasaran kan? Yang bagaimana bentuk pecahan biasa itu. Nah, Bapak akan tunjukkan 1/2 dengan 4/3. Nah, anak-anak, di sini ada dua pecahan, 1/2 dan 4/3. Nah, pecahan biasa itu, inilah yang disebut pecahan biasa. Yang kita pelajari sebelumnya juga adalah bentuk pecahan biasa. Nah, anak-anak, sekarang mari kita perhatikan. Dari 1/2 dan 4/2 ini, yang mana pembilangnya? Pembilangnya adalah yang di atas. Inilah yang disebut pembilang. Sedangkan yang di bawah disebut sebagai apa? Sebagai penyebut. Nah, kalau kita sudah tahu pembilang dan penyebut, sekarang mari kita lihat kedua pecahan ini. Ini masih pecahan biasa ya. Yang pertama, 1/2 itu. Apa bedanya dengan 4/3? Nah, kalau 1/2, mari kita lihat sama-sama. Pembilangnya adalah 1. Sedangkan penyebutnya 2. Artinya, pembilang itu lebih kecil daripada penyebut. Kalau pembilang lebih kecil daripada penyebut, itu dinamakan pecahan murni. Inilah yang disebutkan atau kita sebut dengan pecahan murni, yaitu apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut. Nah, sebaliknya, bagaimana kalau pembilang lebih besar daripada penyebut? Pembilangnya 4, penyebutnya 3. Nah, ini dinamakan pecahan tidak murni. Nah, kalau yang lebih kecil tadi pecahan murni, sedangkan kalau pembilangnya lebih besar pecahan tidak murni. Kenapa disebut tidak murni? Karena pecahan yang tidak murni ini bisa diubah ke dalam bentuk lain. Bentuk seperti apa? Nah, itulah tadi yang kita sebut pada nomor 2, yaitu bentuk pecahan campuran. Nah, anak-anak, kalau pecahan campuran itu berasal dari pecahan biasa yang tidak murni. Artinya tidak murni kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, contohnya yang tadi kan
4/3. Sekarang mau kita buat ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya adalah yang 4/3 ini masih pecahan biasa. Kita bagi 4 dibagi 3 dengan cara pembagian bersusun ke bawah. Nah, masih ingat kan caranya waktu pelajaran kelas 3? Caranya adalah kita buat bagi bersusun ke bawah. Di dalam 4, di luar 3. Kemudian 4 dibagi 3. Bisa? Tidak. Kalau tidak bisa 4, maka kita ambil bilangan yang di bawah dari 4. Di bawah 4, bilangan berapa? 3. Berarti kalau 3 dibagi 3, berapa? 1. Maka kita tulis di sini hasilnya adalah 1. Kemudian kita kali 1 dikali 3. 1 kali 3. 3. Kita tulis 3 di bawah 4. Maka sisanya adalah kita kurangkan 4 dikurang 3. 1. Nah, sisanya adalah 1. Jadi, ke dalam bentuk campuran maka kita tulis menjadi berapa tadi hasilnya? Hasilnya adalah 1. Kemudian satunya itu di atas 1/3-nya sebagai penyebut. Nah, 1/3. Nah, itulah yang dinamakan pecahan campuran. Karena ada campuran, di mana 1 ini disebut sebagai bilangan biasa. Bilangan biasa itu seperti apa? Bilangan biasa misalkan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan bilangan biasa. Bilangan biasa ini dicampur dengan pecahan biasa. Ini akan adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa. Nah, artinya sudah ada 2. Yang pertama, bilangan biasa dengan pecahan biasa. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana kalau kita buktikan sudah benar atau tidak? Kita ubah pecahan biasa campuran ini ke dalam pecahan biasa. Nah, tadi kan seperti ini, 1/3. Sekarang mau kita ubah. Cara mengubahnya adalah kita kalikan 3 dikali 1. Berapa? Ini kita kali 3 dikali 1, 3. Kemudian 3 ditambah 1. Nah, ditambah. Di sini ditambah 1 menjadi 4 pernya berapa di bawah? 3. Nah, begitu cara mengubahnya dari campuran ke biasa. Dari biasa diubah ke campuran, campuran juga bisa diubah ke biasa. Nah, itu contoh pecahan campuran. Nah, anak-anak, sekarang kalau ada contoh pertanyaan seperti ini, ada 2 soal. Yang pertama, ubahlah pecahan berikut ini ke pecahan campuran. Artinya pecahannya masih pecahan biasa. Kita mau disuruh mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, sekarang kita ubah sama-sama. Contoh, di sini 7/3. Langsung kita bagi bersusun. Di dalam 7, di luar 3. Kemudian 7 dibagi 3. Bisa? Tidak. Di bawah 7. 6. 6 dibagi 3. Bisa? Bisa, yaitu 2. Hasilnya di sini yang 2-nya. Kemudian kita kali. 2 dikali 3. 6. Sisanya 1. Jadi pecahan campurannya bagaimana? Pecahan campurannya adalah seperti ini. Hasilnya kita tulis di depan, kemudian sisanya kita tulis sebagai pembilang, kemudian penyebutnya di bawah. Nah, inilah hasilnya sudah campuran. Sekarang pertanyaan kedua, ubahlah pecahan ini ke pecahan biasa. 2/3. Ini kan sudah pecahan campuran. Kita disuruh mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya
sama seperti yang tadi. Yang pertama adalah kita buat di sini per 3. Kemudian 3-nya ini dikali 2. 3 dikali 2, kemudian dikali 2 ditambah 2. Hasilnya adalah di sini per 3. 3 dikali 2, 6 ditambah 2 sama dengan berapa? 8 per 3. Nah, coba kita lihat. 8 per 3, pembilangnya kan tetap lebih besar daripada penyebut. Makanya bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Tetapi kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, itu tidak bisa diubah karena dia sudah pecahan murni. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan? Iya, kalau mudah dan sudah paham, mari kita lihat buku kita. Buku halaman 13, nomor 1 dan nomor 2. Kita kerjakan sama-sama. Nanti dikerjakan, dibuat jalannya, kemudian difoto dengan jelas, lalu kirim ke Google Classroom. Oke? Oke, selamat belajar.